Bismillah. Baca ratibnya dulu ya. Al-Fatihah ala ruhi sayyibul ijazah ke Syafi bin Abdul Hamid Makan Majah Masyai Idris bin Halim Al-Barsad Alwi bin Abbas Maliki Syarah Bakar Sata Fatah Ridwan Muhammad Syahi Mausuli wa Puru Ajmain Sumaila ruhi Syafi Azami Masyai wa Syuri wa Puru Ajmain Sumaila ruhi Sata Jahirudin Masyai wa ruhi Sat Muhammad bin Haji Najihun Suhana ruhi Jadian Jima'un Sumaila ruhi Nurudin Masyai wa Syuri wa Puru Ajmain wa ila arwahi walidina wa atina wa ajdadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah khususan ila ruhi Syekh Ibrahim Babi Abdullah bin Alawi al-Haddad wa masyayikh wa syuri wa puru ajmain. Ila ruhi Syekh Muhajir Ahmad Isa Fakim Kedam Muhammad Wani wa syuri wa puru ajmain wa ila jamil awliya wal ulama salihin wa ila hadratin Nabi Syafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa huwa as-sami'ul 'alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya Bismillah walhamdulillah wala khairu wa syarru bi masyiatillah Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah Amanna billah wal yawmil akhir tubna illallah batina zahir Amanna billah wal yawmil akhir tubna illallah batina zahir Amanna billah wal yawmil akhir tubna ilallah batina zahir Rabbana wa'ana wa muhladhi kana minna ya Rabbana wa'ana wa muhladhi kana minna ya Rabbana wa'ana wa muhladhi kana minna ya Dzal Jalali wal Ikram idana dinil Islam 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 ya Dzal Jalali wal Ikram
เมตตาลาดินอิสลามยากวียามาดินอิกวิชารสนิมินยากวียามาดินอิกวิชารสนิมินยากวียามาดินอิกวิชารสนิมินอัสลามุลลอฮุมุรัลมุสลิมินصرف الله سار المؤذين أسلم الله أمر المسلمين صرف الله سار المؤذين أسلم الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبلي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبلي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا البقي مقدم بين علي وعلوي وسلي وفروي وجميع ساداتنا لبعلوي أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضريحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم ولجميع ساداتنا الصوفية وإلى روح صاحب الراتب حبيب الله نبي الحداد وإلى أرواح والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويحسنهم في الجنة ويصلح أرواح أمور المسلمين ويكفيهم شر المحسنين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت وبالخير خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amaika bima zidaya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika ma sayyata ala nafsi wa lakal hamdu anta tarda lakal hamdu radita wa lakal hamdu anta ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim صل على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبب المساني أن تفتح لنا بكل خير وأن يتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تؤمننا يا مولى محمد
لأكل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وبؤس ودير إنك ولي كل خير ومتبدل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم منا لا تعتك ترانا وعافنا وابونا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تعتك ترانا وعافنا وابونا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تعتك ترانا وعافنا عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا رب بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Halaman 20 ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulum fid dharain amin. Qala bayan bagi watata'akadul muwazzafatu wal mulazamatu li zikrillahi ala dawamil awqati wa fi umumil ahwali wa qala alaihi salatu wassalam lirrajulil ladzi qalahu qad kasarta alayya sara'i al-islami wa murni bisai'in atasabbatu bihi wa qala la yazalu lisanuka rutban min zikrillah wa qad dzakara ulama rahimahullah ta'ala min fadaili dzikri wa arjahiyatihi ala ghairihi annaha tumkinul muadamatu alaihi bi jami'il awqati wal ahwal li'annahu ghairu muwaqqatin bi waqtin wal huwa ma'murun bihi ala dawami wa yata'atahul muhdisu wal junubu wal mashghulu wal farigu wala hakaza ghairuhu minas sholati was shaumi wat tilawati fa inna laha saraita tatawaqqafu 'alaiha. Ya, lanjutan ya syarah daripada kitab ini ya menerangkan tentang keutamaan ya zikir nih
yaitu ya kemarin ya tentang samaratil ya itu tentang keutamaan zikir ya. Nah, ya lanjutannya nih. Padan bagi watata kadul muazabatu wal mulazamatu li zikrillahi ala dawamil auqat. Maka sebaiknya dan ditekankan ya supaya muazabah ya supaya mantap wal mulazamah sama ya muazabah lazah ya sama artinya muradif ya li zikri ya padakan zikir ala dawamil auqati atasnya tetap mudawamah pada waktunya ya wapi umumil ahwali dan juga sebaiknya ya mantap di dalam ya, umumnya keadaan artinya dalam keadaan apapun biar kita tetap zikir gitu. Nah, kenapa? Qala alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah SAW bersabda, lirrajulil ladzi qalahu, ya kepada seorang laki-laki yang bilang kepada Rasulullah, qad kasarta alayya syari'al Islam. Sungguhnya engkau memperbanyak ya kepada saya tuh syariat Islam. Ya Rasulullah, ya gitu syariat Islam banyak banget. Gitu ya yang ini peraturan ini kan ya ada sholat ada zikir ada ya macam-macam dah tuh gitu banyak banget katanya. Nah pamurni bisain ya Rasulullah perintahkan saya dengan sesuatu ya atas batu bihi supaya saya ini mantap sahabatnya tetap ya biar mantap karena syariatnya kan banyak ya baca ini gitu. Nah ya perintahin saya apaan nih yang bisa saya jadi mantap gitu. Apa jawab Rasulullah? Faqala la yazalu lisanuka rutban min zikrillah ya. Kata Rasulullah SAW senantiasa ya biasain ya lisanuka ya lidah kamu ya rotban yaitu basah gitu ya min zikrillah dari berzikir kepada Allah. Artinya biasain tuh kamu punya lidah untuk selalu ya berzikir kepada Allah. Artinya basah tuh ya nggak kering-kering nggak berhenti-berhentinya. Nah gitu ya. Nah ya biasain tuh ya lidah kamu tuh supaya mantap untuk berzikir kepada Allah gitu ya. Tuh ya jadi ada orang tuh ya bilang pada Rasul ya Allah syariat Islam itu banyak banget itu apaan yang saya harus kerjain coba ya Rasulullah perintahin saya. Nah ini Rasulullah suruh ya biasain lidah kamu ini untuk berzikir gitu ya. Waqad dzakaral ulama sungguhnya telah membicarakan menyebutkan oleh ulama rahimallahu taala min pada ili zikri yaitu dari bagian padilah zikir nih wa arjihati ala ghairihi dan lebih unggul tuh zikir atas yang lainnya. Ya, apa tuh annaha tu mungkinul mudawamatu alaihi fi jami'il awqati wal aqwal ya bahwasanya zikir itu mungkin bisa mudawamah pada zikir tersebut fi jami'il awqati wal aqwal pada setiap waktu dan keadaan ya kata ulama nih keutamaan zikir itu bisa kita mantepin kapan aja ya pada ya pada waktu-waktu pada keadaan artinya pada waktu kapan aja pagi sore siang malam boleh kalau zikir nggak ada larangan dan juga keadaan kita mau duduk apa gitu kiamah waku undahu ala junubihim kan Allah bilang gitu boleh kita berzikir tuh diri gitu ya boleh juga junubah qaidan ya duduk wa ala junubihim dan ya berbaring tuh ya jadi boleh gimana keadaan kita boleh kita zikir sambil ya tidur berdiri gitu ya boleh tuh zikir ya. Nah itulah keutamaan zikir dari ibadat yang lainnya ya gitu ya akan tuh ya li jami'il awqati wal aqwal li annaha ghairu muwaqqatin biwaqtin karena zikir itu enggak punya waktu yang ditentukan zikirnya nih harus ini enggak waktunya kapan gitu enggak emang ada sih zikir pagi zikir sore kan gitu ya. Nah itu sih teman ya sekedar susunan ini aja ya para ulama-ulama gitu ya sisi untuk kita ya. Nah, bal huwa ma'murun bihi alad dawami bahkan ya zikir itu diperintahkan untuk supaya mantap mudawamah gitu.
wa yata'atahul muhdisu wal junubu wal mazkuru wal fariqu, dan zikir itu bisa dikerjain ya ta'atahu ya oleh orang yang berhadas. Kita nggak punya wudu boleh berzikir itu ya, baik hadas besar hadas kecil ya. Wal junub tuh ya, kita dalam keadaan junub boleh kita zikir gitu kan. Wal maskul, kita sibuk kerjaan atau apa bisa dengan zikir, dan juga kosong tuh nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu bisa kerjain ya kalau zikir. Nah beda katanya wala hakaza ghairuhu minas sholati wasaumi watilawah, tidak ada pada yang lainnya tuh selain dari zikir ya, seperti sholat. Sholat ada waktunya kan. Iya, kita sholat, ada waktunya nggak boleh kita sholat, kan gitu. Habis asar, habis ya subuh, nah gitu. Kalau zikir enggak, ya sholat nggak boleh, zikir boleh, gitu ya. Wasaum, dan juga puasa ada waktunya kan, ya ada waktunya puasa. Ada yang nggak boleh puasa kan gitu. Ya nggak boleh kita puasa, kita sengaja puasa ya nggak boleh ya, haram ya. Umpama hari Id kan, Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik, nah itu nggak boleh kita puasa kan gitu ya. Nah kalau zikir nggak ada larangan seperti itu ya. Tuh ya, wat tilawah, dan juga baca Quran kan gitu ya, ada peraturannya, ada syaratnya kan gitu ya. Lagi junub, lagi head kalau perempuan ya, lagi apa ya, kita ya punya hadas besar gitu, nah nggak boleh baca Quran ya. Kalau zikir boleh gitu tuh ya. Nah gitu. Fa inna laha saraita yatawaqqafu 'alaiha, karena dia tuh ibadat-ibadat seperti itu, salat ya, puasa, tilawah itu mempunyai persyaratan-persyaratan ya, tatawaqqafu 'alaiha, yang menetapkannya ya, artinya yang bisa jadi ya sah tuh ya perbuatan tersebut gitu. Nah gitu ya. Wa auqatan la tasiku illa biha, dan ada waktu-waktunya tuh yang enggak sah kalau bukan pada waktunya ya. Kayak sholat kan itu sebelum zuhur kita sholat zuhur nggak sah kan ya gitu ya, ada waktunya kan gitu ya. Nah kalau zikir enggak, puasa gitu juga kan gitu ya. Nah ya punya waktu. Wa abdalul a'mali as-sholatu, dan yang paling amal yang paling bagus, yang paling afdal yaitu salat. Wa hiya mamnu'atun fi nahwi sulusin nahari, dan dia itu tercegah seumpama sepertiga siang gitu ya. Nah sepertiga siang tuh nggak boleh ya, artinya sesudah asar gitu kan. Mimba di sholat di subuh tuh ya, yaitu sesudah sholat subuh itu nggak boleh sholat ya. Ilar tipa isamsi, sampai naiknya matahari, terbit matahari naik tuh baru boleh sholat. Nah juga apaan ya, wa mimba di sholatil asri, dan juga habis sholat asar nggak boleh kita sholat gitu. Nah ya ilal ghurubi, sampai terbenamnya matahari boleh, baru boleh tuh ya kalau sholat. Wasaumu mamnuun, dan juga puasa itu dia dilarang illa bin nahari, bukan kecuali siang doangan. Malam kan nggak suruh puasa tuh ya, nggak boleh kita puasa malam itu ya. Nah ya yang boleh puasa siang ya. Kalau puasa boleh malam enak banget ya, kita puasa mulu. Iya, maghrib kita nyaur lah gitu, tidur atuh. Iya, ngon-ngon subuh buka asik. Gitu ya. Oh ya, enggak berasa puasa, enggak panas. Ya, enggak jemur, enggak ngapa, tidur ya. Gitu ya. Nah, itu ya kalau puasa itu mamnuun illa bin nahar. Wa qiraatul Qur'anul Karim mamnu'atun ya ala sahibil ya janabah, dan ya baca Quran nggak boleh ya buat orang yang punya junub gitu. Nah wa ghairu mahbubati min sahibil asghali, dan juga buat orang yang ya ghairu mahbubah ya enggak majnun apa enggak ya apa tuh, yang enggak punya apa tuh junub tuh, min sahibil asghali, dari orang-orang yang ya banyak kesibukan. Allati
tufarriqul qulub, yang bisa jadi ya memecah atau memecah belah tuh perhatian pikiran ya. Jadi kan kalau ya ya nggak dikasih tuh gitu kan ya. Tentunya kalau baca Quran. Nah kalau baca Quran ya, kita baca Quran jadi pikiran kita kacau. Nah jangan gitu ya, kita lagi sugul, lagi sibuk ya gitu sambil baca Quran. Nah kan nggak benar gantinya tuh, ya nggak dikasih gitu ya. Nah gitu ya, itu parikul tuh ya ini. Nah bihaitsu la yajtami'u ma'aha qalbuhu, yang dikatakan tu parikul qulub tuh yang sekiranya enggak terhimpun kita punya hati. Jadi baca Quran hati kita kemana-mana ya, lebih bagus enggak gitu ya. Nah gitu ya. Nah wa dzalika li hurmatil qur'ani wa jalalatihi. Kenapa? Karena itu untuk menghormatin Al-Qur'an dan kebesaran Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca Quran tuh sebagusnya hati kita dalam keadaan farag ya, dalam keadaan kosong, jangan mikirin lagi ya, lagi kesel, lagi ngapa baca Quran. Nah akhirnya kan ya agak benar gitu ya. Nah, wa amma zikru faqad wasa'allahul amra fihi. Adapun zikir, Allah memperluas perintah ini katanya gitu, rahmatan lil ibadi, karena ya menghormat kasih sayang kepada hambanya nih gitu ya. Kalau Quran nih gitu ya. Jadi Allah perluas tuh waktunya gitu. Ya, wa minnatun alai, dan suatu pemberian ya yang sangat besar ya kepada hambanya nih. Wa ma'azalika fal mu'natu fihi qalilatun, ya dengan begitu katanya biaya tuh ya untuk baca zikir itu murah sedikit ya, nggak perlu ada biaya apaan, nggak perlu ongkos yang apa gitu ya, nggak makan waktu, nggak makan tempat gitu ya. Nah kalau sholat kan ada waktunya, ada tempatnya kan gitu. Nah kalau zikir mana aja silakan tuh ya, jadi murah gitu, hingga gampang gitu ya. Nah gitu ya, kalian semua. Nah wal kulpah ya, kopi patun bin nisbati ila ghairihi, dan juga bebannya tuh zikir itu ringan katanya dibanding dengan yang lainnya gitu ya. Kalau zikir jadi ringan tuh, kapan aja di mana aja kan gitu ya. Nah papa dola zikru ya min hazihil hasiyati ala ghairihi minal amal, maka keutamaan zikir dari ini ya macam-macam tersebut ala ghairihi dari yang lainnya minal amali dari perbuatan-perbuatan yang lain. Nah itulah ya zikir lebih afdal katanya. Wa in kana liwa'diha fadlun alaihi min khisiyatin ukhra, sekalipun ada bagi yang lainnya keutamaan dari sisi yang lainnya tuh katanya ya, jadi tetap zikir lebih bagus katanya. Pamin khususiyati zikri, dan diantara kekhususan tu zikir itu khifatul mu'nati, ringan biaya, ringan beban, fihi ma'afadlihi, serta utamanya. Wa annaha tumkinul mudawamatu alaihi, dan zikir itu mungkin bisa kita mudawamakan hatta annahu yanbaghi liman yakunu ala halatin yukrahu lahu fiha, sehingga sebaiknya bagi orang yang ada dalam keadaan yang makruh ya baginya tuh ya ayyazkurallah bilisani, yaitu dia bisa zikir dengan lisan gitu ya. Jadi kok zikir ya di tempat yang kita nggak boleh tuh ibadat yang lain, zikir boleh gitu ya, habis bayang asar, habis bayang subuh kan gitu ya. Gitu tuh ya. Mislal khalai, seperti kita di dalam ya khala, kamar mandi lagi buang air. Nah itu kan bisa kita berzikir ya seperti itu ya, dengan zikir di hati kan gitu ya. Wal jima, dan juga lagi jima ya bisa berzikir kan gitu.
Allah yaghfula an zikrillahi biqalbihi, yaitu jangan lalai ya zikir dengan hati. Jadi kita lagi nongkrong ya zikirlah di hati kita, ya lagi jima zikir dengan hati kan gitu ya, masih boleh tuh ya. Tempat yang lain-lainnya kan nggak bisa gitu tuh ya, ke khususiahnya tuh zikir gitu. Kaza qalahul ulama billah, begitulah kata ulama billah tuh. Fala tazalu rahimakallah zakiran, senantiasalah ya rahimallah taala berzikir. Wa in kunta sani'an wa muhtarifan, sekalipun kamu tuh orang yang bekerja. Sani'an artinya berbuat pabrik ya, dikerja tuh. Nah muhtarifan ya atau juga bekerja. Wa mulabisan disai'in min asghali, atau kamu dalam ya melaksanakan sesuatu kesibukan dunia, itu zikir boleh kita kerjain, lagi dagang lagi apa gitu. Nah ya lagi nyopir lagi ngapa kan bisa zikir tuh kita ya. Nah asghali dunia pala zimi zikra ma'azalika biqalbika, maka lazimin lah zikir yang demikian itu dalam kesibukan dengan hati kamu katanya gitu. Wabilisan nikah, dan juga lidah kamu hasbal imkan ya kalau memungkinkan. Wa in zakartallah ta'ala fi sirrika, jika kamu menyebut Allah tuh berzikir pada Allah pada batin kamu ya bihaitsu tusmi'u nafsaka, yang sekiranya diri kamu tuh dengar, faqad asabta wa ahsanta, sungguhnya benarlah kamu dan baiklah kamu tuh ya. Intaha min kitabin nasaihid diniyah ya, selesai nih ya penukilannya dari kitab Nasaihud Diniyah tuh ya, Habib Abdullah Alawi Al-Haddad juga gitu. Faidatun asaniyatu al-faidatu saniyatu, faedah yang kedua. Fi arkani zikri wa surutihi wa adabihi wa makruhatihi. Ini bab yang faedah yang kedua, nyebutkan rukun-rukun zikir dan syarat-syarat zikir dan adab-adab zikir dan makruhatnya, kemakruhan berzikir. Mana wa hiya kasiratun la tanhasiru, ini banyak banget saya nggak terhitung. Walakin na'ti bima tayassara minha ya, akan tetapi kami datangkan di sini apa yang mudah ya. Paminha diantaranya wahwal aslu, yaitu yang paling dasar ya syarat zikir nih apa, aklul halali, yaitu makan makanan yang halal tuh ya. Jadi yang paling ya pokok sekali tuh kita zikir itu adalah makanan yang halal ya. Jadi kalau makanan kita tuh haram ya, kita menyebut Allah ya, nggak ada apa-apanya ya gitu. Yang Nabi kata pakai payustajabu ya, bagaimana mau diterima ya, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram kan gitu ya. Tuh ya dalam hadis tuh ya, Nabi lihat ada orang asa akbarot tuh, rambutnya kusut berdebu. Wah, bahwa orang ini adalah bekas musafir. Kalau orang musafir kan doanya diterima. Yang gitu dia lagi angkat ya Rob ya Rob. Nabi bilang tuh orang nggak diterima doanya. Kenapa? Biar kata di musafir jugaan ya. Nah kenapa? Makanannya haram yang dimakan, pakaiannya yang dipakai haram, wamal basuhu haramun, itu Nabi kata tuh ya. Jadi pokok dasar nih ya, di dalam dia diterima zikir kita, doa kita itu mesti kita perbaiki ya. Makanan yang haram tuh kita jauhin ya, makanlah ya makanan yang halal gitu ya. Gitu. Kalau makanan halal tuh gampang ya. Gampangnya mana? Jangan banyak-banyak. Kalau nggak banyak-banyak juga nggak jadi kena yang haram. Kan kita jadi kena yang haram karena mau apa? Mau banyak gitu. Mau makan mau pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah itulah. Kalau makan udah cukup pakai nasi sama garam. Halal nggak? Iya kan nggak ada apa-apa tuh. Ini kan yang nggak mau, kita mau apa? Iya makan mesti pakai iya kayak ayam, pakai sate, ya pakai wah macam-macam dah. Nah itu tuh yang begitu. Ya, jadinya kita kalau begitu kan berpikir tuh nyari supaya bisa makan pakai sate, kemana mestinya? Kan gitu. Ya, pergi ke tukang sate mesti
beli punya duitnya dari mana? Tuh, ya banyak laksono. Tuh, ya. Coba kalau dimakan udah pakai apaan tuh? Kayak garam udah gitu. Kayak garam 1.000 perak 3 hari nggak habis. Hah? Ya sebulan. Gitu. Tuh ya. Ini kalau mau makan yang halal tuh gampang, katanya bukan susah. Ya, justru yang haram yang susah. Itu, ya. Yang haram yang susah karena kita pengen ini. Ya, tuh, ya. Itu. Ya, lagi garam aja, udah. Dikepelin dulu kan Iya, itu. Dinyanyi. Ya, dioseng-oseng gitu kan, kepel makan udah kan gitu. Ya. sampai lari mau sekolah. Nah iya kan gitu, taruh kayak di daun pisang kering, nyari jalan makan. Jadi itu, tuh, pokoknya begitu halal. Aku kayak kerupuk pada nempel. Iya, tuh ya halal kan gitu jadinya kan jadi haram subhatnya karena maunya macam-macam tuh. Gunanya banyak. Iya kan jadi situ jadi karena kesandung dah ya karena pengen makan ini mesti cari ya nggak ada duitnya cari duitnya ya gimana nih supaya dapat Nempel dikit dah. nah kan gitu tuh karena gitu ya nah ya coba kalau dicukup aja itu konaah ya gitu udah padanya dah makan dah gitu yo ya jadi gampang kalau mau yang halal ya. Jadi kalau kita pengen banyak itulah yang jadi haram gitu ya. Loh, katanya gitu ya. Makan Jadi adanya saja. iya. Ada ayam makan ayam. Iya. Itu. Ya ada kambing makan kambing. Ya, nggak ada apa-apa makan gorengan. Gorengan kan. Ya itu tuh ya bisa gitu. Nah tuh ya. Jadi ini persyaratan yang paling utama tuh wahwal aslu ya, yang paling dasar banget yaitu aklul halami. Ya. Gitu ya, makan yang halal. Ya, gitu. Allah disuruh itu kan di Al-Qur'an kan kulu minat thayyibati wa malu lihat Allah suruh makan dulu yang thayyibat tuh ya boleh makan yang thayyibat halalan thayyibat halal kita makan yang enak kita makan halal jangan enak doangan nggak halal iya ayam orang dipotong kan enak tuh ya tapi nggak halal kan gitu ya. Oh ya, jadi makan yang enak, yang halal, nggak dilarang sama Allah gitu, ya. Nah, itu ya. Li'anna thayyiba li'annati wal mat'ami wal malbasi kadzalika wa huwal aslu. Karena ya bagusnya tuh makanan, artinya halal tuh makanannya dan pakaiannya begitulah. Ya, itu dasar tuh. Ya persyaratan untuk zikir kita, doa kita, ibadah kita diterima gitu. Kayaknya Ibu Abu Hanifah bilang kalau kita sembahyang tuh sekiranya bisa sampai badan kita kurus gitu ya kita sembahyang tuh gitu tapi makanan kita tuh tidak pikirin warna haram itu nggak ada artinya gitu ya kita ibadah nama itu sama juga apa ayam ngeremin telur tembuh gitu ayam ngeluarin terbuhuk cuman capek doang kan nggak ada hasilnya tuh ya nggak hasilnya nggak netes gitu tuh ya tuh kata Abu Hanifah tuh gitu ya nah tuh ya li'an nati wal mat'am wal malbasi kadzalika begitu juga wal aslu kama qala sayyiduna Abdullah bin Umar ya Ibnu Umar radhiyallahu an law salaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takuna kal autar lam yutaqabbal ya zalika minkum illa biwar'in hajizin itu ya seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar nih ya sahabat ya radhiyallahu an law salaitum kalau sekiranya kamu salat hatta takunu kal hanaya sehingga kamu seperti busur ya kita sembahyang tuh sehingga kayak busur sampai kita badan kita bongkok gitu ya wasumtum dan kamu puasa hatta takuna kal autar sehingga badan kamu tuh seperti tali ya nah ya tali panah tuh ya buat mana busur nah tali busur tuh al autar ya
itu katanya lam yutaqabbal zalika minkum, enggak diterima tuh ibadat kita tuh illa biwar'in hajizin, yaitu kecuali dengan wara yang benar-benar kita jaganya tuh hajiznya ya dengan kewaraan keapikan. Karena kalau kita makan masih ada yang subhat, hampir lagi yang haram masih kan. Itu ya Nabi kata kalau kita beli pakaian tuh 1.000, yang 1.000 duit 10.000 kita beli pakaian, yang 1.000 duitnya yang haram, Allah nggak terima ibadat kita selagi kita pakai tuh ya. Kata Habib Abdullah tuh di dalam kitabnya itu di luar ya, bagaimana kalau masuk ke dalam perut kita yang haram, di luar aja tuh Allah nggak terima kan. Pakaian begini di luar ya dipakai nggak diterima, bagaimana kalau kita makan masuk ke dalam perut kita ya kan, membersihin tuh perut tuh dari makanan yang haram ya supaya bersih. Itu kata Imam Sufyan Tsuri 40 hari bersihinnya. Kita makan nih makanan yang haram masuk, kita tahu nih orang kasih dah makanan yang haram ya, awalnya kita nggak tahu kan, kita makan, udah kita makan bilangin ya, enak kan makan? Enak. Ya, dari mana? Ayam orang gue potong. Ya, tadi dimasuk ke rumah gue potong aja. Ya. Tuh. Gitu kan? Kan kita enggak tahu tuh awal dikasih. Kan gitu tuh. Makan. Enak kan? Enak, digoreng, dipecak atau diapain dah. Ayam enak kan kita makan. Nah, begitu habis kita makan dibilangin. Ya, enak kan? Iya. Gitu. Lu tahu gak tuh ayam siapa? Ayam orang tadi masuk gua ya, gua samber aja gua makan. Ya, aku nggak tahu. Ya, enggak gitu. Enggak apa-apa, kagak. Alima Allah yang gitu kan? Gitu. Nabi kata kan? Ya, begitu. Kullu lahmin nabata min haramin wan naru aula. Alima aulamnya amdu ya, tahu nggak tahu itu ya. Ya mau nggak mau ya gitu ya. Tuh itu makanan yang haram tuh kata Allah kalau tuh perutnya. Imam Sufyan Tsuri tuh bersihin perut kita masuk makanan haram 40 hari bersihin. Nah, itu juga bersihinnya kudu yang halal. Kalau kita bersihinnya makanan yang subhat lagi, yang haram ya nggak bersih numpuk. Nah iya, nah kita mau bersihin, nah baju aja kita bersihin, kalau airnya butek, iya bukannya bersih, ya bikin tambah kotor, iya kan gitu kotor nih. Nah kadang kita mau bersihin, pakai sabun dah, airnya yang butek, ya enggak tuh ya 40 hari kata Sufyan Tsuri itu baru, ya baru steril lagi ya, baru bersih lagi ya. Nah ya gimana kita, nah kita nggak teliti ya pantas lah ya. Kalau kita tuh ya minta sama Allah, kita ngomong sama Allah ya, Allah belum kasih ya, mungkin persyaratan begini kali ya, gitu ya. Kita jangan nyalain dulu gitu, atau juga jangan kita ya kita puasanya kalau kita udah berdoa udah ngapu udah lama juga nih gue baca wiridan begini ya, kayaknya belum ada rasanya kan gitu ya. Jangan salahin tuh wiridannya ya, salahin kita, mungkin kita kurang khusyuk atau udah khusyuk kita baca, nah mungkin makanannya yang kita makan kurang bersih. Nah kenapa? Nah iya, karena kita kan kalau ya dapat bingkisan, dapat apa kan udah girang aja. Iya, apalagi puasa. Iya, seharusnya kalau puasa kan lebih teliti kita, namanya puasa lagi bersihin. Kita kalau berbuka dapat box gitu, lu girang banget, ya. Kira nggak lagi puasa nih, ya kasih tuh di masjid kayak di mana orang kasih box itu, ya lagi jalan ada orang di mobil kasih nih bungkusan, kita ambil nggak? Ambil, lagi puasa pas banget jam 5, ya gitu, agak mikir jauh-jauh kan, ya orang mau dikasih, tuh, ya itu kan, kira-kira gitu. Tapi itu, nah kenapa tuh doa kita di bulan puasa? Ya karena bulan puasa Nabi kata doa mustajabah. Kita doa siang, malam, pagi, sore, ya doa kita tuh mustajabah. Kok kita selama bulan puasa, ya gitu-gitu aja
nggak nge aja. Lewat aja. Ih, gitu. Nah, di sini ya, jangan kita salahin ininya. Jadi kita lari kepada diri kita ya. Mungkin kita teman ya gitu. Kalau kita berbuka, hanya ada ulama kan bilang kalau kita berbuka, hendaklah kita perhatiin makanan siapa yang kamu makan nih, gitu ya. Ya supaya puasanya kita benar. Lupaanmu. Emang. Ini gimana lu? Iya. Orang kasih lupa. Emang gitu. Nggak sempat mau nanya. Agak deh Kalau gitu. kasih nasi padang, kasih ini. Iya. Beli. Tidak. Ya. Nah, besok ya besok berapa hari lagi tuh ya kan gitu besok nih bawa korban ya iya korban iya enak aja gitu kan. Hah? Ya ya daging. main sikat aja dah. Gitu. Ya. Nah, gitu ya. Main sikat aja. Orang meleng disikat. Ya, sebutan. Hah? Ya, minta lain ngambil lain. Disingkirin Hah? pakai kaki. Ngapa? Yang sering motong. Gitu. Mutar si Adus yang motong, saya yang makan. Ya, bagus. Enak kan? Enak kan ya? Enak, rasanya kan sama. Iya. Sama daging-daging juga di sate di awal sama. Iya. Nah, mana hasilnya? Nah, gitu. Hasilnya. Ya, ini ngapa begini, pada mules, pada pegel, kan gitu. Ya, kok pada pegel nih ngapa gitu. Ya, oh kebanyakan makan daging. Ya, jadi pada pegel. Ya, padahal tuh dagingnya gitu. Dagingnya kurang cuci gitu. Ya. Hah? Iya semurat itu, masa murat ya, ya ini semurat nih pada pegel ngapa? Karena apa? Ya banyakan makan daging kan gitu, ya. Padahal kan daging kan nggak apa-apa, kan gitu, ya, gitu. Karena dagingnya nggak dicuci, ya, ya nggak bersih, Hah? Uratnya jadi pada asam. Jadi pada asam, tuh, ya, gitu, ya. Nah, ya kita kurang perhatiin ke sini ya. Memang masalah makan ya paling susah gitu ya. Tadi lah kalau mau makan yang gampang tuh yang mau halal gitu kan. Ya, jangan macam-macam lah. Hah? Yang udah jelas-jelas gitu saja. Heeh. Yang udah jelas lah gitu. Geser dah. Terus ya apa dah? Kan gitu ya. Nah ini kalau kita pakai tambah ya bersihin ya dikit-dikit. Kalau sekaligus kan nggak bisa. Ya dikit-dikit kita jangan dekat terlaluan. Gitu dikit-dikit lama-lama kan jadi enak. Iya. Kan ada hampir yang nggak mau makan ayam kali motong, dilihat lah motongnya gimana. Ini nggak mau makan ayam kalau dia lihat motong. Kalau dia nggak motong sendiri dong. Oh gak lihat deh. Maksudnya udah makan yang nggak jelas. Nggak jelas. Nah iya. Ya kan itu mesti teliti juga kan gitu. Termasuk menjaga ya San ya. Ya iyalah. Iya. Ya. Kan kalau yang begini kan namanya kita warok, apik. Apik itu untuk menjaga. Ya, gitu. Ya. Hanya kan kalau ya siapa tuh seorang alim dia ya kalau kita makan makanan halal kagak bakal kena penyakit. Ya. Ya nggak bakal kena penyakit. Jadi kan kalau kena penyakit ya kenapa? Ya makanannya. Ya gitu yang kita makan. Ya. Ngarangan aja. Gitu. Ya. Tahu atau nggak tahu? Hah? Tahu atau tidak tahu? Nah anak kecil tuh kenapa dia sakit? Ya karena maknya. Ya makannya. Seharusnya anak kecil nggak boleh sakit kan? Iya, anak kecil nggak boleh sakit karena dia nggak punya dosa, nggak apa kan, gitu. Nah karena emaknya, ya ini makan, nah dia nyusu, masuk ke anaknya kan. Nah iya, dia nyusu kan. Emaknya makan tuh, mana aja dimakan, ya gitu.
Ya. Nah, kena anaknya. Itu, ya. Ini kita gitu juga, kalau kita tuh bersih sih kagak ada nyakit. Ini yang bersih ini ntar sampai 40 hari ya, yang cepetan itu enggak Nah, ada. 40 hari kan lama. iya, 40 hari kan lama ya. Pakein gitu, soklin. Iya. Pakai pemutih, pakai itu aneh. 40 hari ya, baru besok lari yang lain. Ya, nah iya justru itu kan, ya lama, gitu. Jadi kan dengan begitu tuh kalau kita tuh bersihin gitu lama 40 hari, insya Allah setelah 40 hari sono tuh jadi yang begitu-begitu kan kita udah apa? Ya segen. Udah masuk lagi. Iya. Iya namanya udah segen dah kalau kita udah bersihin gitu kan, gitu. Ya, jangan habis itu kita makan lagi, sama jaga kotor lagi. Iya. Udah bersih nih, nah kan kita makan lagi kotor lagi. Bisa, ya. Biasanya kalau udah bersih begitu, nah jadi apa tuh, ya? Jadi mudah dah ke sono gampang, gitu ninggalinnya tuh yang romannya, ya, nah, remang-remang, yang romannya kurang sama kita, dak maya ribuk lah, mau kita ragu-ragu ngapa, nggak ada, kayak gitu, segan ngapa, kan gitu. Kadang-kadang yang tinggal kota itu proses balik makanan mungkin halal benar halal gitu, tapi nambahnya itu yang maksudnya mesti udah kenyang kita mesti terus. Nah iya, nah itu mestinya begitu. Ya itulah dan termasuk kan. Nah iya termasuk gitu. Apa tarku mala baksa bihi mahapatu baksun bihi, ninggalin yang nggak apa-apa karena takut jadi ngapa-ngapa kan kita masih pengen nih nambah. Nah iya kan gitu. Nah sekarang kita tinggalin tuh, gitu. Ya. Berarti sebagus-bagusnya itu kita makan itu dari hasil kerja kita. Iya paling bagus gitu yang kita tahu. Gaji kita Iya dah gitu kan Abdul Amal tuh, ya gitu. Ya gitu. Khairu ta'amikum kan gitu. Sebaik-baik makanan kamu itu ala kasbikum itu, ya atas usaha kita. Nah, terus kalau ini sih kalau misalkan tetangga kita gitu ya, dia habis ada apa namanya selamatan atau apa maunya kita nih, goreng kita makanan, kan berarti halal menurut kita San ya. Iya. Nah, cuman kita nggak tahu nih duit dia itu bagaimana itu gimana San? Ya, Bagusnya. ya kan kerja liatin makanannya enak enggak? Gimana tuh satu? Kita makan atau kita diamin? Liatin dulu makanannya enak enggak? Kalau enggak enak sih, nah, segala gitu. Kalau enak kan sayang ya. Nah berantem dah tuh sama kepengenannya, yang begitu, ya mauan mana kita, gitu. Ya kita gituan, kita harus cegah tuh, gitu. Ya iya kan kalau kita apa tuh? Nah iya kalau kita tuh makanan tuh kalau kurang bagus, biasanya daya tarik kita tuh lebih tinggi. Ya daya tarik kita tinggi, kayaknya bawaannya udah pengen makan aja. Tapi kalau masih makanan yang halal kan segen, rasanya segen ya. Itu kayak tadi kita makan kayak garam sama ayam itu kan, gimana tuh? Rasaan sih gitu. Nah, iya, ini kan makan tuh banyak nih ada makanan, ada ayam bakar, ayam gitu, ya kan gitu. Nah, awal nafsu kita kan mana? Ketariknya ke mana? Itu tuh yang bakar kan gitu. Nah, ini yang pakai garam, ya, gitu. Itu kan yang daya tarik gitu tuh, gitu, ya. Kan di kitab apa tuh di kitab hikam ada apa kan tuh ada seorang ya wali bin auliyail tuh didatang di ziarah ke apa ya ke rumah temennya gitu ya begitu didatang ziarah ke temennya nah ya temennya kan nyuguhin makanan nih namanya temennya datang kan dicariin tuh lain makanan ya akhirnya kan disediain apa tuh kambing guling dah kambing sate gitu cariin dah tuh sate gitu ya. Nah gitu ya, jadi nah, begitu dia apa tuh, ya begitu disediain, ya tamunya silakan makan. Ini kayak tamu tumben-tumbenan gue nih, nafsu banget, baru pengen banget makan. Akhirnya dicegah sama dia, wah nggak bisa dah, ya gue nggak makan. Udah, ya akhirnya kan dia nggak makan tuh, yang gitu. Nah ya yang punya rumah kan, ya makan, ya gitu. Akhirnya nggak jadi makan dia udah.
Dan ditinggal pulang kan? Ya pulang. Besoknya ketemu. Ya, temennya tuh ketemu. Ditanya, lu ngapa nggak makan? Jadi gitu. Ya habis, perasaan gue tuh udah nafsu banget sama makanan. Jadi gue enggak gitu. Nah dari gitu. Ya bagus dah lu nggak makan. Ngapa? Emang sebenarnya gimana sih? Ya itu gue sediain lo kan mau nyuguh tamu kambing kan gitu. Nah gue cari-cari kambing nggak ada punya temen gue di samping lo gitu. Ya gue potong gitu. Yo ya pantes sama gue pengen banget gitu. Ya. Itu jadi ciri-ciri. Iya ciri-cirinya. Ciri-ciri itu makanan kurang, ya, nah, kurang bagus dah, ya. Nah kita kan kalau makan di Prasman kan gimana coba? Hah? Iya. Yang bentuknya aneh, Wah iya, gue udah lihat dia nyau tumben, ya. Iya, tumben nih. Ini modelnya kita ini. Pasti udah pengen aja kan? Iya, udah habis makan pindah lagi, gitu, ya, itu. Ya, ada 3 tuh undangan, 3-3-nya. Nah, kan itu nge-track dari sini udah. Nge-track. Iya, di sini udah habis makan tuh, udah begini aja. Begitu dipindah sono, lah lain ini. Ya, makanannya di tempat lain tuh. Itu. Ya, makan lagi. Ya, pindah lagi, nggak latuk lagi. Wah, lebihan lagi. Tetep aja kan makan lagi kan. Iya, enak gitu. Oh ya, nilai lah ya untuk peningkatan kita ya, karena dari hasil ya bersihan hati kita tuh gitu ya, itu kan yang Nabi kata sa'am aba, mau nggak mau, jadi kululak min nabata min haramin panaru awla ya bihi alima awlam ya'lam ya, mau tahu kayak nggak tahu kan gua nggak tahu dikasih ya, pokoknya hasilnya seperti itu ya. Nah gitu, sa'am aba, mau nggak mau, biar kata kita cegah tuh diri kita tuh, ya ada suatu kerjaan maksiat apa gitu, tapi tahu-tahu jerumus aja ke sana, gitu, ya. Nah, tuh ya karena dari hasil itu makan gitu. Nilainya para aulia tuh gitu kan, ya jaga makannya, ya yang sedikitin makan, ya yang nggak banyak ya campur sono kemari kan gitu, karena mereka tuh pengen ngejar yang begini, karena dia kalau dia tuh ya makannya bagusnya apa naik derajatnya kan ke sisi Allah, ibadatnya kan ibadat kita tuh dikit ya itu jadi nilainya gede gitu ya. Orang-orang seperti itu nggak kayak banyak kayak gitu ibadatnya kan. Iya, bayarnya apa? Di sembahyang 2 rakaat aja. Ini orang yang begitu kan wala rakaatun min arifin kan gitu. Ya, 1 rakaat tuh orang arif sembahyang, itu orang alim 1000 rakaat. Orang alim. Ya, kalau orang bodoh, ya. Kalau 1 rakaat orang alim, ya berarti 1000 orang jahil. Kan gitu. Nah, orang jahil balik orang arif berapa? 1000 kali 1000. Ini nggak ada bandingannya kan? Gitu, ya orang kayak gitu kan bucak gitu. Ya, yang banyak banget itu. Ya, kagak ada apa-apanya. Ya, kita puasa gitu, puasa mulu, kagak ada apa-apanya. Tuh ya, itu buat. Nah iya itu baru. Karena dari sini, dari makan itu nanti bisa menghasilkan tuh keseluruhannya. Karena badan kita tuh kalau udah makannya yang yang halal, itu untuk diajak untuk perbuatan ya kebaikan udah iya aja. Ya gampang aja udah, ngikutin. Coba kalau kita makannya begitu diajak waktu itu, mata kita nih diajak buat yang baca Quran, baru wudunya belum apa? Ya belum kering, baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Kurang tidur Iya kurang tidur. Nah itu nggak terusin dah, kagak ngantuk banget tidur lah gitu. Begitu bangun tidur mau nerusin lagi masih ngantuk juga. Gitu. Itu kalau ya. Kalau bikin kita mati nggak ngajakin. Kagak nggak mau diajak. Makanan itu Ustaz ya.
Ya kalau zikir kita hambar gitu nggak merasa. Iya gitu. Dari makanan kita. Nah kita pikirin tuh makanan kita, ini penyebabnya apaan gitu, ya, yang gitu, jangan disalahin orang, gitu, gitu, ya. Nah ya kembali di gitu, nah, ini mungkin makanannya kurang yang cakep, entar dari mana gitu, ya, oh, ya. Nah. Ada ini kadang-kadang kita tahu nih, dia ada punya teman, dia emang ada usaha yang ya kalau dibilangnya ya nggak halal lah gitu. Nggak halal kan di dalamnya banyak maksiatan. Nah, dia ini nih diundang gitu. Ngundang nguraan atau apa? Iya, atau juga gitu. Ya datang. Nah, itu, ini maksudnya kita husnuzon ini mudah-mudahan dari harta halal. Iya. Iya kan emang. Iya. Husnuzon. Iya. Iya ini kan emang hukum kan ada dua. Bismillahnya kita baca Iya. Iya, nah kan hukum ada dua nih, ada hukum fikih, ada hukum tasawuf. Nah, kalau menurut hukum fikih itu di Fathul Mu'in aja kan gitu. Apabila tuh dia di Fathul Mu'in bilang, apabila tuh orang kasih kita sesuatu dengan jalan yang halal, gitu. Ya, udah jelas dah, gitu. Kita dibagi orang nih. Ya, kalau dibagi kan halal kan? Iya, umpama orang bagi apa nih, ikan diboleh mancing, empang orang, kan gitu. Kita kan nggak tahu. Ya, atau buahan diboleh metik pun orang, kita dikasih. Ini gue bagi nih rambutan atau apa kan gitu. Nah, itu kan jalan apa tuh, jalan halal. Iya nggak dikasih kan? Ya, iya halal kan. Hanya kalau di dalam fikih itu mau pikir makan. Karena jalannya jalan halal, kecuali kalau jalan apa tuh boleh ngerebut gitu kan. Ya, itu halal boleh. Gitu, fikih. Ya, jadi kalau gitu tuh dibagi makanan sama orang gitu ya. Makan orang bagi, ambil makan gitu kalau pikir. Nah, tapi kalau tasawuf tanya dulu. Ya, kalau tasawuf tanya dulu. Ini lu bawa ikan atau bawa buahan. Nih, kita mau bagi dari mana? Gitu. Ya, boleh mancing. Kan gitu. Ngempang siapa? Lu mau apa kagak? Ayo dah. Kalau nggak mau gue bawain orang lain. Iya, gitu kan. Dikata gitu, lu cerewet banget gitu. Karena lu mau nggak? Ya mau gitu. Cakep aku. Masih mending sih masih pakai nanya ke sana. Lah emang musinya. Udah taruh aja sih dulu. Ya kalau namanya tasawuf tuh mesti tanya dulu. Gitu. Nggak boleh gitu, kalau cara fikih kan udah bener kita. Ya ini boleh dibagi, halal nggak? Halal. Ya, kecuali kita dia lagi membawa kita rebut. Nah itu kan nggak halal. Gitu. Nanti dibawa dikasih nih dibagi. Ya sini. Gitu. Tuh cara fikih makan halal. Ya gitu. Ya. Nah, ya, kita nggak kena gituan tuh, ya, nggak kena hukum di sana, di akhirat enggak, gitu, ya, karena kita dibagi, iya, kan gitu. Nah, tapi kalau apa tuh, ya, kalau tasawufnya, ya, nah kita nggak bisa, yang namanya tuh buat bawa ibadat, ya. Nah berat udah kalau gitu, kita makan, bawa ibadat aja kan kagak kan, kita makan gitu, kita kasih nih orang boleh, ya, boleh ngambil, ya, buat orang, ya, udah susah nanti kita buat bawa ibadat tuh, ya, kita mau berzikir, mau baca Quran, mau sembahyang kan jadi segan-seganan, ya, bawaannya udah ngantuk aja, ya, habis makan yang begitu tuh, ya, tuh ngantuk aja dah, pengennya pulas ya, kayak orang habis makan pel tidur. Gitu, ya nggak ada urusan gitu. Karena kebiasaan aja saya kan kata Bunyamin gitu. Mati ngantuk. Iya, gitu. Nah tapi kalau terus-terusan begitu, rugi gitu, nggak bisa ibadat. Nah iya, oh iya, ya. Tuh ya dasar gini. Ya, jangan disalahin orang lain ya gitu dah ya. Jadi kalau kita berdoa, kita berzikir, kayaknya Allah belum dengar, tapi jangan disalahin Allah. Bukan Allah nggak dengar, Allah dengar elunya. Gitu ya. Masih serampangan ya. Iya gitu ya. Tuh ya, hanya bagusin rapiin itu ya makan ya. Gitu kan.
Ya Allah suruh kulu minat thayyibati baru wa malu sholiha. Allah suruh gitu kan di Quran tuh, ya. Kulu minat thayyibat, makan yang halal, enak halal. Nah, baru wa malu sholiha, baru kamu kerja dah, mau puasa, mau zikir, mau sholat, silakan, ya. Kalau makanannya udah bagus. Nah, kalau makanannya belum bagus, ya nggak halal, ya nggak ada artinya. Cuman capek-capekin ya badan, ya kita puasa gitu capek-capekin aja dari pagi sampai sore gitu kan. Yang halal kita tinggalin, yang haram kita kerjain kan kalau puasa gitu ya. Yang halal tuh kita tinggalin tuh lagi puasa siang kan, begitu berbuka makanan yang haram. Sayang kan, saya capekin gitu. Nah itu ya gitu tuh ya. Jadi kata Ibnu Umar nih, nah gitu tuh ya, lau sholaitum hatta takunu kalhana ya, wasumtum hatta takunu kal autar. Kamu puasa seperti badan kamu kayak tali ya gitu ya. Kamu sholat sampai badan kamu bengkok gitu. Lam yutaqabbal zalika minkum illa biwar'in hajizin ya. Allah nggak terima kecuali dengan kewaraan yang hajizin ya, yang kamu bisa ya cegahnya, laksanainnya tuh. Wafil hadisin nabawi, di dalam hadis Nabi ini, lama zukira rajula ya yutilu sapardo ya. Tatkala disebut tuh dalam hadisnya itu ada seorang laki-laki, dia habis musafir yang jauh. Yang Nabi kata tuh doa musafir, doa 3 macam doa ini enggak ditolak. Doanya orang musafir ya, doanya orang tua ya. Nah, doanya seorang teman kepada temannya dari jarak jauh gitu ya. Nah, itu ya doa tuh enggak diterima, enggak ditolak doa kita. Nah, ini musafir kok ya ditolak gitu. Nah gitu kan, yutil safar asa akbaro ya, kusut rambutnya dan berdebu ya, sampai itu akhir hadis sebutkan. Nabi kata pakai payustajabu, bagaimana tuh doanya Allah terima. Kenapa? Wamat amuhu haramun ya, makanannya haram. Wamal basuhu haramun, dan juga pakaian yang dipakai haram. Wa ghuziya bil harami ya, dan dia bergiza gizi ya, gizinya tuh dimakan dari yang haram. Fa anna yustajabul lizalika, kata Nabi dari mana bisa diterima dipunya doanya ya. Makanannya haram, pakaian haram ya, gizi yang ada dalam tubuhnya itu dari hasil yang haram. Ya, doanya tuh begitu tuh orang haram. Hanya kalau Sufyan Tsuri aja bilang selama pada itu saya pernah makan makanan orang yang kagak warok, nggak apik gitu, nggak apik tuh saya makan. Itu ya sulit bagi saya tuh untuk mendapatkan ilmu dari baca Quran itu, katanya ya gitu ya, selama 40 hari. Ya, Sufyan Tsuri itu pernah makan ya makanan orang yang nggak apik gitu dimakan. Begitu dimakan tuh dibaca Quran ya, kagak tuh Allah nggak keluarin tuh ilmu dari Quran tuh. Itu diulang lagi kagak. Biasanya katanya saya baca tuh Quran ya, begitu saya baca Allah berikan saya tuh kepahaman ayat itu. Ya, saya ulang lagi, dikasih lagi pemahaman yang lainnya sampai 40 ke saya bolak-balik, itu 40 macam pemahaman. Nah ini begitu saya makan tuh makan orang nggak apik, saya baca kagak satu nggak ada yang keluar, nggak ada yang keluar tuh kalau nggak kasih. Tuh kata Sufyan Tsuri makanan orang yang nggak apik ya, bukan makanan yang haram, bukan gitu ya. Gitu, jadi orang tuh makan ya, iya orang itu ya nggak apik dah ya. Jadi yang subhat ya ambil
Nah dia dikasih makan tuh Mansuri itu, nah dimakan. Begitu tuh Allah hukum dia tuh sampai waktu dibaca Quran tuh bolak-balik kagak Allah ajarin tuh ilmu yang di situ keluar. Ya, selama 40 hari. Nah. Kalau dibalik sih, duit ini kita tahu nih teman kita duitnya halal ya tadi. Terus? Duit kita makanan dengan duit yang halal, hasil kerja dia. Nah cuman orangnya ini buat ibadahnya kurang lah kasar kita tahu gitu kita lihat sendiri gitu sholatnya kadang tertinggal gitu segala macam. Itu buat kebalikan ke diri kita ada nggak tuh? Ya ada juga. Ini kalau yang orang yang model begitu ya kalau menurut tingkatan orang warok yang sidikin kagak aja dah, ya nggak bakal diterima, ya nggak dikasih nggak bakal diambil, gitu, ya kalau warok ya nggak gitu, ya jangan itu lebih bagus kita jauhin itu, ya kita tahu duitnya diboleh kerja diboleh ngapa kan, yang halal dah. Ya, gitu ya. Nah, tapi dia orangnya ya, nah, barangan enggak apa tuh jarang dia enggak mau sholat enggak apa gitu. Nah, jangan juga gitu. Ya. Gitu. Jadi tuh ada yang waktu cerita itu kan ya orang itu kan hasil duitnya bagus makan. Nah, teman ya dianya ngasihnya melalui orang yang enggak sholat, enggak ibadat, dia enggak terima. Karena perantaranya itu enggak bagus. Jadi dengan perantara yang kurang bagus juga enggak jadi gitu. Ya. Enggak mau terima. Gitu. Ya. Tuat kelas dia dah kalau begitu. Ya, kalau kelas kita itu sih ambil aja dah. Kalau apa ya istilahnya anak kan rapi gitu saja. Tapi kan ya setiap orang minta tolong ya kita nggak perlu lihat dari mana rezeki sebenarnya gitu kan kita tolongin. Iya. Ya dikasih ongkos gitu kan. Iya. Kita ambil saja. Ya ambil orang kasih. Halal kan? Kita tahu nih dia ada yang rada-rada gitu. Iya. Nah iya. Apa kita ambil kita kasih orang kali ya? Nah kalau kita mau apik ya kita kasih orang lagi. Ya nggak apa-apa kalau kita kasih orang lagi. Nggak khawatir dari dia ya istilahnya tadi. Iya kurang. Kebanyakan yang. Iya kurang dah. Gitu. Nah kalau yang kita mau apik ya kasih orang lagi. Kan sayang. Boleh nenteng, cawe-cawe jauh-jauh. Ya. Nah, dia aja kita dikasih yang 10 liter, ada orang miskin bawa yang 3 liter, kita ogat itu kan. Ya. Iya. Harusnya tukarin ya. Ya udah tukar, teman kita sini loh. Lu kan gitu lihat di kantong kresek gitu. Diwan bawa kantong kresek. Enggak kasihan dia keberatan. Enggak, dia keentengan wah nih teman kita nih yang susah. Ya, yang susah. Nah, kita dikasih kan 10 tuh. Ya kayak kantong semen kali atau apa kan gitu kan beratan tuh. Ya mesti kita tukar sama dia, sini nih tukar. Ya, lu bawa yang ini nih, yang beratan, nah gue yang entengan gitu. Oh enggak Masuk yang enggak warok ya? Hah? Masuk yang enggak warok. Sampai tingkat haram kan? Ya kagak sih, cuman kan itu kan apa? Haknya hak dia kan. Pidyatun to'amu miskin pidyait. Kita bawa pulang, kita lupa kasih orang kan. Ya kalau udah nyampe rumah sih. Kita udah lihat. Emang kita pisahin gitu. Iya. Istri, nah brosnya nasi kemana? Dari Udah. masak. Ya bangetan tuh. Udah jadi nasi kita makan. Ini waktu lagi nenteng, Iya. Kita mau kasih sana nih gitu. Iya. Kita taruh situ. Ya di rumah. Nah dia istri, nah ini beras, kita nggak beli dimasuk. Nah, tapi gitu. Anterin langsung. Nggak enak. Lagi gengsi ya, masuk bawanya yang 3 liter. Ya udah pakai sorban. Kita udah bawa berat-berat sedih. Iya, dibawa dari mana? Tangan pada hampir gitu tuh. Iya. Enteng gitu. Ya, gitu. Ya, dungkar sama orang ya. Gengsi banget. Gitu.
Kayak sorban nentengin yang yang plastik. Tadi sembayangnya paling depan dulu. Segen kan gitu. Ya, itulah pengaruh gitu. Ya. Itu termasuk hak orang gitu. Ya, ya bukan hak kita namanya. Ya kan hak pedia tuh untuk amu miskin ya pedia kesianan tuh si mayit. Jadi kan dia nggak kebayar. Ada kiai ketika bagi apa namanya itu? Pedia. Ya. Dibilang gini. Sini sekian kan udah 7 kali itu dibilang terakhir bilang ini silakan diatur untuk mustahik dan mustahaknya. Iya. Nah mustahak tuh kata dia orang yang ini tapi diapain dia diikutkan gitu mustahak. Iya diikutkan. Iya. Nah kita mikir kita mustahak ya gitu. Nah, ya kan kita kan bisa. Ya, nah kita di rumah baru habis beli beras. Kan punya apa? Punya beras kan? Nah gitu. Nah kalau mustahiknya kan nggak punya beras dia orang miskin. Ya taruh yang lebih rendah dari kita gitu. Nah seharusnya dia yang banyakan. Iya, gitu yang banyakan. Nah, dia 3 liter. Gitu. Nah 2 hari habis. Nah kita udah habis beli beras, ya 10 liter lagi. Salah masak tadi. Hah? Salah masak. Iya. Iya bisa seminggu kita belum habis. Ya, gitu. Ngaji sih. Ngaji. Ya ngaji. Ini jangan mau ngaji. Hah? Iya. Ini jangan mau ngaji. Kalau ngaji kan jadi begini. Yang salah masak. Kita tahu udah di dekat pintu. Dia lihat aja lagi. Itu. Ngapa mau ngaji gitu? Lu Rif biasa nggak datang, lu datang jadi nggak tahu. Iya, coba lu nggak datang kan nggak apa-apa ya. Iya, enak makan aja samber aja. Udah amatan, gua kagak ngaji. Gitu. Nah Iqbal yang ngaji kagak kan? Gitu. Ini jangan ngaji, mendingan. Jadinya apa? Jadi nangkap apaan aja halal. Iya. Iya, apaan aja halal. Hah? Itu sih belakangan dah. Kan gitu biasanya. Kan yang urusan itu belakangan dah. Itu. Ya kalau orang ngaji kan itu jadinya. Jadi bikin apa? Bikin susah ya. Susah enggak juga sih. Ya bisa coba kalau. Yang biasa ini saya nih. Hah? Yang biasa dibeliin rokok mulu sama kita. Kalau sama maaf ngomong kita sama temen tuh yang ya saya tahu lah orangnya begitu. Dia lagi beli rokok deh sekalian nih beliin lu gitu. Ya itu mah isap aja kan. Ya iya. Beli rokok lumayan 34.000 San. Oh, iyalah. Karena kan kita tahu dia kerja, nggak tahunya Ustaz bahas kayak begini, waduh. Waduh. Coba lu nggak ngaji ya nggak apa-apa ya. Iya. Itu. Nah kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Ntar di sana ditanya lu nggak begitu. Nah saya nggak tahu. Kan gitu. Lu nggak ngaji kagak. Gitu. Oh iya, ini orang ngaji tasawuf begini. Ini orang pada banyak kan ogah. Ngapain ngaji tasawuf? Ini ngaji fikih tadi. Yang fikih kan enak. Pokoknya orang boleh kasih, boleh mana kan, boleh nyolong, boleh apa? Orang kasih enak kita udah gitu aja. Gitu. Hanya kata Imam Malik man tafaqqa wa lam yang tawasab ya faqat tafasak. Itu orang yang pikir doangan enggak pakai ya tasawuf jadi fasik. Fasik itu artinya perbuatannya jadi perbuatan dosa terus gitu. Karena fasik itu adalah perbuatan yang ya melanggar tuh. Allah. Itu. Ya. Nah, karena tasawuf doangan enggak pakai pikir jadi zindik. Iya, jindik tuh artinya dia merasa dia aja yang benar, orang lain salah gitu. Jadi jindik. Itu nya kudu dua-duanya, fikih dan tasawuf gitu. Ya, jadi benar. Oh nih fikih, ini tasawuf kan gitu. Nah, ya. Nah, kita paduin.
kan gitu. Nah jadi kan apa kan, jadi kita ya bisa nyaring gitu. Ini nggak boleh ya, yang nggak boleh gitu. Jadi nggak main sikat-sikat aja. Tanya dulu, lu dari mana? Jangan itu Ustaz gitu. Iya. Masa usah dicuriga. Iya. Soal adab ya. Ada. Usah ditanya lu dari mana? Dari mana gitu, nggak lihat gue boleh ngajar. Kalau ada ente. Ente durhaka mana? Ada gitu. Dikatain norak gitu, norak banget. Hah? Pakai nanya-nanya. Iya. Makanan. Ini juga. Ribet lu, ribet. Paling ya tuh mau nggak udah. Iya, ngaji, gara-gara ngaji jadi begini. Hanya orang pada ogah ngaji tasawuf, pada segen, ya gitu, karena bikin susah, ya. Di dunia kita kelihatannya susah, gitu, tapi di akhirat bakal, nah enak lancar gitu. Orang-orang diomelin apa, kita sih enak aja, jalan aja sih. Kan enak gitu. Ya di dunia aja kita kan ada orang diomelin apa lu masuk sono. Kan gitu. Enak Kak? Enak gitu. Orang diperiksain, diomelin, diapain, kita kita bisa nonton dia. Gitu. Ya. Nyewat nyari-nyaring ya buat supaya jadi ya disaring gitu kan dikit gitu ya gitu. Emang nggak bisa apa sekaligus enggak ya, dikit-dikit aja kalau gitu, ngurangin dikit ya, ngurangin ya. Jadi kan kita bisa milih-milih ya, nih orang kasih, orang ini dari mana nih kira-kira nyamuk kita, wah ini romannya kurang apa nih ya, kurang bagus, yaudah ya, kalau kita mau terima kasih orang kan gitu, nggak apa-apa. Sampai lagi orang yang lebih susah tuh, yang lebih ini, ya nggak apa-apa, emang hak dia ya. Kayak umpama duit dari hasil riba area apa tuh, orang kita tahu gitu, kita dibagi, ambil kan gitu. Nah kita kasih tuh orang yang apa tuh ya, yang susah-susah, karena hak dia ya. Dia sih nggak apa-apa, emang dia orang susah gitu. Nah, kita enggak gitu ya tuh ya. Itu. Pakai Yarinda ya. Hah? Yarinda yuk. Yarinda ambil juga. Ambil juga dah yuk. Begitu ya, gitu. Nah, tuh ya gitu tuh syaratnya tuh, syarat apa utama dalam ya kita berzikir, dalam kita ibadat, syarat utamanya makanan yang halal. Wa minha, dan diantaranya lagi nih persyaratannya, alla yakuna muraiyan mutanazziyan linasi ya. Dan syaratnya lagi kita zikir ya, kita ibadat itu jangan riya. Riya tuh artinya pengen dinilai orang ya, pengen lihat apa, pengen dihargain orang, itu riya itu ya. Jadi kita ibadat, kita zikir apa semua pengen ya dapat nilai sama orang, itu namanya riya itu ya. Nah ya, wa mutazayyinan dinasi, atau juga tazayyun ya, artinya buat nyakepin depan orang. Kalau kita sembahyang banyak orang ya, rapian ya, tertib rapi, kagak ada orang ya, asal-asal aja dah. Nggak ada dasar, nggak ada yang orang, ada yang lihat kan gitu ya. Kalau ada orang banyak rapi ya, rukuknya, sujudnya kan gitu ya, itu. Tapi nggak ada orang nih, kosong dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah sembahyang udah gitu ya. Itu namanya tazayyun itu ya, ngiasin supaya cakep gitu. Nah itu ya, jangan begitu, tuh nggak ada nilainya. Nah, qala Syarri As-Sukuti, kata Siri Sakoti itu rahimallahu taala, man tazayyana linnasi bima laisa fihi saqata min ainillah. Siapa orang yang tazayyun
ya bagus-bagusin tuh di depan orang bima laisa fihi yang padahal dia tuh nggak begitu ya gitu sakata min ainillahi gugurlah dia tuh dari pandangan Allah artinya nggak dapat pandangan Allah ya giliran banyak orang aja dicakepin itu kan masuk riya juga itu ya sembahyang sunat kamu cakep gitu giliran nggak ada orang ya udah dah salah aja itu ya itu tazayunnya itu ya nah giliran ada orang ngomongnya lembut cakep nggak ada orang marah-marah itu ya tuh ya gitu ya waqala al-Fudail berkata si Fudail bin Iyad rahimahullah taala tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin niya sirkun wal ikhlasu ayu afiyaqallahu min huma ya kata Fudail bin Iyad nih tarkul amal meninggalkan pekerjaan nih karena banyak orang ya itu riya kita biasa ngerjain sekarang enggak ya umpama ya gitu kerjain qobliyah ba'diyah ya lagi banyak orang lagi maulid enggak ada ya enggak kerjain enggak enak ria ya karena ninggalnya tuh karena orang jadi ria iya gitu nah sekarang kita kerjainnya karena orang banyak ya supaya orang lihat kita. Nah, itu musyrik namanya. Ya, sama juga riya juga. Dan istilahnya sirkun. Ya, musyrik ya, sirkun fil amal kan riya. Ya, gitu. Nah, jadi yang ikhlas gimana? Nah, ya, gitu wal ikhlasu ayu afiyaka lahu minhuma. Yang namanya ikhlas tuh Allah selamatin kamu dari keduanya. Ya, artinya kita nggak tinggalin, nggak kerjain karena pandangan orang. Nah, kita biasa kerjain aja. Gitu, ya. Mau ada orang kayak kagak, emang kita biasa kerjain. Ya udah kerjain aja gitu. Itu namanya ikhlas. Ya. Jadi kalau kita nggak kerjain karena orang banyak, wah nggak enak nih orang banyak kerjainnya, itu ninggalin karena riya tuh, nggak enak. Gitu. Nah kita kerjain, ada orang banyak nih semangat, ya nggak juga kan. Nah jadi gimana? Ya udah, emang udah biasa nih, ini kerjaan kita biasa kerjain, qobliyah ba'diyah kerjain aja, gitu. Ya. Jadi nggak ada pikiran untuk ya dua macam tadi, gitu. Ya. Nah itu ya. Wa minha al-ju'u dan diantara syarat nih ya zikir dan ya ya adabnya yaitu lapar. Gitu lapar. Fala yahsulu tahsiru wa tanwiru illa bil ju'i enggak hasil tuh pengaruh zikir atau menerangkan hati dengan zikir itu kecuali dengan dengan lapar. Karena kalau kita zikir perut kita kenyang, itu nur Allah tuh nggak masuk, ya karena perut kita kenyang. Kalau perut kita kosong, masuk, itu, ya bagaimana mau terang perut kita penuh, ya, enggak kan? Tuh, ya, tujuk ya. Jadi tahan lapar. Ya kalau lagi zikir ngapa tuh perut lapar yarin, ya itu. Nah perlunya kalau perlu manaan sebelumnya zikir kita udah. Ya, perut kita udah kosong. Kira enak tuh, ya, gitu, ya. Ini sebelum zikir makan dulu, supaya kuat, ya zikirnya. Nyatanya baru zikir ntar dah, untuk kekenyangan. Makan dulu, ngopi dulu. Iya, gitu kan, itu. Nah, ya yuk waqifatul ma'iddati wa huwa ghairul ju'i sadidi allazi yantafi ma'ahul khusyu'u wal khuduru. Waqifatil ma'iddah ya kosongnya itu perut wa huwa ghairul ju' itu bukan yang dikatakan lapar. Itu perut kita nih kosong. Itu ya, itu bukannya lapar. Ya asadidu ju'un yang lapar bener tuh allazi yang tapi ma'ahul khusu ya yang tidak akan masuk padanya kekhusuan wal khudur dan hadir tuh hati. Jadi yang dikatakan tuh bener-bener tuh lapar itu katanya
kalau kita beluda, luda kita tuh nggak dikerubutin laler. Itu tuh baru yang namanya lapar. Ya, cuman perut kempes doang sih, bukannya lapar. Gitu, ya. Lapar tuh. Jadi kalau kita tuh beluda tuh lagi banyak laler gitu, gitu kita beluda. Kan biasanya kalau kita beluda kan laler apa? Ya nemprok kan? Gitu. Nah kalau kita beluda laler nggak nemprok, itu benar-benar lapar. Kenapa? Nggak ada gizi apa-apa. Iya, nah apa tuh laler mau ngisap apaan? Nah coba kalau di laler tuh kita beluda, emang perut kita kenyang kan ada gizinya tuh. Nah dia laler demen tuh ngisapin gitu. Itu tandanya gitu, tes aja dah. Gitu. Hanya kalau kita puasa tuh, kalau baru nyampe lohor tuh belum lapar belum. Ya, baru apa tuh kipatul ya, maidah, baru perut kita baru kempes ya, baru ringan. Nah, kalau udah liwat tuh jam 4, you know, ya, nah baru dah dikatakan lapar. Jadi kalau baru jam 12 sih belum lapar. Ya, karena baru habis tuh. Ya, gizi yang kita makan tuh waktu nyaur itu kan 7 jam. Ya. 7 jam kan? Gitu. Ya kalau kita nyaur jam 4, ya jam 12 berapa jam tuh? Ya. 7 kan? Iya. Itu kan udah berasa tuh perut lain. Ya. Nah, kosong belum tuh, itu baru habis tuh. Itu. Nanti kalau udah asar baru kosong. Nah, baru kosong lah tuh, baru berasa ya lapar gitu. Ya coba rasain dah. Ya kalau kita tuh makan gitu, Ya kalau baru 2-3 jam tuh kita tahak masih berasa apa? Berasa makanan kan? Yang kita makan. Itu baru 2-3 jam, 4 jam dah gitu. Ya berasa masih makanan yang kita makan. Kita tahak. Ya, itu berarti masih ada makanan non habis. Tapi kalau emang udah lewat tuh dari 7 jam, itu kita tahak nggak ada apa-apanya, berasa kosong. Ya kosong aja, angin doangan tuh gitu, nggak ada terasa. Ya, itu baru gitu. Ya. Kita kan nggak sampai begitu. Ya, oh enggak lah. Ya pagi-pagi udah ngeteh, sarapan. Ntar jam 9, nyahi. Itu. Ya. Habis asar minum. Banyak macam gitu. Orang Betawi banyak punya. Ya. Betawi kan banyak punya nama. Iya. Ada sarapan, nyarap pagi. Ya, jam 9 lain lagi namanya. Ya, kira-kira jam 11 ada lagi. Nah, jam 12 makan. Harusnya lohor. Kan gitu. Terus lohor jam 2 nyahi ngetih gitu teh kental gitu ya. Nah asar minum gitu ya. Banyak lah orang Betawi sih. Nah bulan nggak nyemin kan ada nggak nyemin ya. Iya nggak nyemin gitu, makan aja dah, makan baru ngemil. Iya kalau kita tuh ngemil, kalau binatang kan nggak nyemin. Iya kayak kambing gitu, di bari tidur kan mulutnya kan ini mapak-mapak gitu. Nah kita gitu juga. Ya, bari nonton TV, bari duduk, ya. Enggak berhenti mulut kita kan. Ya gitu ya. Nah, itu namanya ya enggak nyemin. Ya, gitu ya. Nah, ya kita ngemil lah gitu. Iya ya. Itu tuh ya. Tuh ya. Jadi di antaranya tuh ya daripada nih adab ya zikir itu adalah juk ya perut kosong. Dan ini juk bukan dalam arti puasa ya? Bukan. Ya, emang nggak puasa. Juk gitu. Iya. Ya. Ini nggak puasa tuh banyak makanan, nggak puasa lebih afdol daripada puasa. Itu kan banyak makanan tuh. Ya, banyak makanan. Sekarang gitu puasa. Ya, afdolan nggak puasa tapi nggak makan. Itu. Laparnya beda kan? Hah? Laparnya beda. Iya. Kalau udah yang puasa beda gitu. Kuat ya. Tapi kan nggak puasa kan? Iya, udah mau makan aja tuh. Ini ada makanan nih. Itu. Nah, kita liatin aja kita nggak makan, nggak puasa.
Itu tuh pahalanya gede. Kan istri bingung, puasa enggak? Wah, enggak, makan kagak. Apa? Loh ya. Bukan karena puasa. Nah, wa minha ma qalahu fi muhtasar ihyai lil layali. Ya, gitu ya. Sartu kulli zikrin haitsu yusmi'u nafsahu ya. Nah, ya di antaranya tuh adabnya ya. Zikir ini apa yang dikatakan dalam kitab Ittisalul Mulia yaitu di malam hari. Jadi kalau kita mau zikir tuh afdalnya bagusnya malam karena malam lebih ya tenang, lebih bagus gitu ya. Nah, itu ya sartu kulli zikrin haitsu yusmi'u nafsahu, kalau persyaratan daripada zikir yang kiranya ya kita sendiri dengar baca. Jadi enggak di hati aja. Kalau di hati kan enggak kedengeran sama sekali ya. Jadi kedengeran dah bisik-bisik gitu. Ya, gitu ya. Wa kullu ta'atin zikrun. Setiap ibadat itu namanya zikir. Itu ya, apaan aja kita kerjakan tuh itu namanya zikir. Jadi zikir itu enggak zikir khas, itu enggak zikir mahdoh ya. Yang namanya zikir itu apaan aja gitu ya. Itu zikir katanya. Wal maksuru aslamu, tapi zikir yang maksur yang dari Nabi ya itu bagus, lebih selamat, lebih baik gitu. Nah, wayab takirul faqihu ilaihi litanwiri batinihi, dan membutbukan orang-orang yang faqih, orang alim ya untuk supaya hati kita ini bisa jadi bersinar dengan zikir ya. Jadi kita minta petunjuk ya dari orang-orang yang alim tuh ya, caranya nih mau zikir gimana gitu ya. Qala Allah taala fazkuruni azkurukum ya, kata Allah sebutlah nama saya sebut nama kamu. Ya kalau kita pengen disebut nama Allah, seringin nyebut Allah ya, itu ya. Kalau kita sering tuh nyebut nama Allah, Allah nggak sering lagi nyebut kita. Kalau kita jarang nyebut Allah, Allah nggak jarang-jarang nyebut kita. Kan gitu ya. Duh ya. Wala zikrullahi akbar ya, zikir pada Allah itulah yang paling tinggi ya nilainya. Wa min adaillatil jahri bi zikri qaulu ta'ala, dan dalil-dalil jahar dengan zikir nih, kita zikir tuh dengan ya ucapan yang zikir yang kencang. Nah, kazikrikum aba'akum au asadda zikra. Nah, itu dalilnya. Kok kenapa kita harus zikirnya kok kencang? Gitu, la ilaha illallah. Nah, dalilnya ada gak? Ada dari Quran apa? Ya, Allah bilang kazikrikum aba'akum. Berzikirlah kamu seperti zikir bapak-bapak kamu dulu, gitu ya. Au asadu zikra, atau lebih ya dari ya bapak-bapak kamu gitu ya. Nah, wa'abtan Nawawi, dan berfatwa Imam Nawawi rahimahullah taala bitafdilihi ma lam yusbiku hazun aw taswisun gitu. Dan berfatwa Imam Nawawi itu mengutamakan tuh zikir ya jahar itu, katanya yang tidak yusbihu hazun, yang tidak dimasukin ya oleh keinginan hawa nafsu atau taswis atau wiswas tuh. Wa yukrahun nutku bihi bifamin mutanajisatin, dan makruh kita berzikir kalau mulut kita tuh najis ya, mulut kita tuh masih najis ya kena ya isi kita berdarah atau ngapa kan gitu najis. Nah, bersihin dulu gitu ya, bifamin najis. Wa fi buqatin mutanajisatin, atau kita zikir di tempat yang najis, itu juga hukumnya makruh gitu. Wahalati khurujir rih, dan juga berzikir waktu keluar ya rih, keluar kentut. Nah, jadi sambil zikir sambil kentut gitu ya. Nah, itu juga makruh ya. Kentut aja dulu, terus baru zikir lagi, berhenti dulu. Ini sambil la ilaha illallah di bawahnya ngikutin.
Ya. Nah, khuruji wahalatil khuruji kulli kharijin, dan juga dalam keadaan ya keluarnya setiap apa yang keluar ya. Jadi waktu apa ya, waktu buang air besar, air kecil gitu, nah itu kita zikir, itu makruh. Wahalul bauli wal ghaiti asaddu karahatan, ya dalam keadaan kita buang air kecil dan air besar itu sangat makruh gitu ya. Ini kalau kita talapuzkan, kita nyebutnya sambil ya diucapin tuh, tapi kalau kita nyebutnya dalam hati sih nggak apa-apa gitu ya. Tuh ya, itu adab ya berzikir tuh gitu ya. Nah inilah ya, masih ada nanti berapa ada, sampai sini dulu dah ya, masih nanti ya.